saya bisa katakan 100% hoax. Dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik. Tapi menurut saya, kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Pasti dari sisi perempuan, karena kan unsurnya api itu kan orangnya panas, emosian. Kalau dibilang ada cekcok atau pemukulan, saya jawab sih mungkin enggak, mungkin emosi kali ya. Mungkin perempuannya mau begini, yang cowoknya juga ikut. Nikita Mirzani cuma perkara terkenal kok. Kalau untuk attitude kayaknya semua yang orang dia ini itu lebih beretika daripada dia gitu. Kisah asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Ya, ditambah lagi kandasnya hubungan mereka ini diwarnai oleh munculnya kabar dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah kepada Nikita Mirzani. Baru-baru ini, drama percintaan mereka juga menyita perhatian salah seorang selebgram bernama Yolo Ines. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sang selebgram turut mengungkap watak asli dari mantan kekasih Nikita Mirzani itu. Lu pada nggak bakal nyangka deh, ya Allah, padahal sosoknya seadem itu, tapi ternyata arogannya, astagfirullah, si R ini datang ke sama beberapa asistennya. Nah, minum gin tonic sampai akhirnya kobam. Kata teman gue, si R kobamnya rusuh. Nah, Mbak N dateng. Temen gue nggak tahu deh ya ada masalah apa. Yang jelas, gak lama Mbak N dateng, si R tuh langsung hina-hina gak jelas ke Mbak N. Sampai ditenangin sama Pak Z, sahabat N. Tulis Yolo Ines. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, namun hal tersebut telah membuat Tengku Zanzabella turut angkat bicara perihal dirinya yang menganggap jika pengakuan tersebut adalah kabar hoax. Saya bisa katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri gitu loh. Karena kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai, itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Coba deh cek di Google. Jadi itu biasa banget, dari yang manapun pasti kasusnya KDRT. Gitu. Entah itu KDRT datang dari dia ataupun dari pasangannya. Pasti dari sisi perempuan, karena kan unsurnya api itu kan orangnya panas, emosian, menggebu-gebu gitu. Kalau dibilang dari perempuannya menimbulkan api, sebenarnya juga dari perempuan juga dari laki-laki juga menimbulkan api. Kenapa? Ini kan banyak perempuan yang mendekati, setelah itu yang perempuannya merasa cemburu. Ya, itu tuh yang membuat ribut tuh seperti itu. Jadi jawaban saya sih, dua-duanya sih sama-sama punya andil dalam hubungan ini. Oke, jawaban saya sih kalau nggak dipancing sih, kalau orang ini jarang lo main tangan. Kalau dibilang ada cekcok atau pemukulan, saya jawab sih mungkin enggak, mungkin emosi kali ya. Mungkin perempuannya mau begini, yang cowoknya juga ikut seperti itu. Pastilah. Kalau saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa, kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Oke, kalau saya melihat ya, kita memperhitungkan dari tanggal lahir dan tahun lahir. Kalau saya lihat ini tanggal 17 Maret 1986,
Mbak Nikita ini berarti berunsur api. Setelah itu yang tanggal 20 Agustus 1990 ini adalah unsur logam. Api dan logam sebenarnya banyak yang sedikit akan dapat dampak yang lumayan tuh sebenarnya dari logam. Jawaban saya kalau melihat dari percintaan mereka ini jujur aja ini sih perselisihan, masalah omongan, rasa cemburu dari sang perempuan. Karena kan yang laki-lakinya ini nih masih muda lah ya, jawaban saya masih muda. Dan juga kalau melihat dari ini banyak yang banyak perempuan-perempuan yang mendekati. Jadi dari pasangannya yang perempuan ini kayaknya rasa cemburunya besar. Jadi mungkin ada cekcok sih dari awal ini, cekcok, ribut seperti itu. Tidak hanya sesumbar soal masalah yang dialami oleh Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah, Tengku Zanzabela nyatanya juga masih tak habis pikir akan keputusan Niki yang tega mengeluarkan Loli dari kakak. Pasalnya, Loli yang saat ini masih berusia 17 tahun dianggapnya sangat tidak pantas menerima perlakuan dari sang ibunda yang dengan kesadaran penuh tak ingin menganggap Loli sebagai anak kandungnya. Oleh karenanya, Tengku Zanzabela berniat untuk melaporkan hal ini kepada PPA. Lantaran, menurutnya, ini adalah suatu masalah yang serius dan harus segera ditangani. Pasti, karena kan sebelum membahas percintaannya kan dia punya kasus dengan mantannya yang belum selesai. Lalu rentetan benang merahnya itu kan di anaknya sendiri yang masih di bawah umur, yang dia coret dari kakak, yang menurut saya itu adalah penelantaran anak kecil dari seorang ibu. Nah, ini yang patut menjadi perhatian pemirsa ya, karena jangan sampai ada ibu-ibu lain yang ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak seperti keinginan dia sebagai orang dewasa yang sudah sangat stabil. Kalau anak kecil ini kan labil ya. Jadi jangan sampai ada ibu-ibu yang membenarkan. Ini saya prihatin sekali dengan keadaan Loli ya, karena ada banyak wanita dewasa dan orang-orang yang katanya berpendidikan justru lebih membuli anak di bawah umur dibanding mengkoreksi si ibu yang katanya baik dan benar gitu loh. Kalau dari kakak ya over, menurut saya berlebihan. Saya yang dilakukan Loli juga nggak over banget gitu loh. Yang dia cintai juga bukan om-om, masih yang seusia dia. Yang dimana anak ini adalah seorang dancer yang dia juga berprestasi gitu, dapat penghargaan di luar negeri, di Indonesia juga. Lalu sebelum kenal Loli juga dia sudah terkenal, masuk stasiun TV. Lalu anak ini juga sedang menjalani sekolah, dia kuliah kayak gitu. Jadi artinya ini adalah sesuatu penghinaan yang padahal untuk hasil yang diinginkan Nikita Mirzani ini masih berproses, karena ini anak masih 19 tahun gitu. Jadi menurut saya ini tontonan yang tidak layak dan tidak untuk diikuti gitu, tapi harus di-clearkan gitu Mbak. Ya kasihan sih. Mungkin nanti di satu kesempatan saya mungkin nge-tag Menteri PPA ya, perlindungan anak dan wanita, untuk ini sih harus dirampungkan menurut saya permasalahan ini. Karena ada kasihan anak kecil dan ibu-ibu lain yang akan mengikuti jejaknya Nikita Mirzani. Didik anak boleh, tapi dengan cara-cara yang benar menurut saya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia. Gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi. Kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Seharusnya ini pihak-pihak berwenang harus melihat kasus ini. Ini bukan kasus ecek-ecek menurut saya. Semoga pintu hatinya Nikita Mirzani ini terketuk untuk memaafkan anaknya, atau mungkin setidaknya dia menuruti sedikit permintaan anaknya, hanya bertemu 10 menit, ketemu Mimi dan ketemu adik-adik saya untuk minta maaf. Mungkin sebatas di situ saja, berilah dia ruang gitu loh. Terlepas dari komentarnya soal kontroversi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di balik itu semua, ternyata Tengku Zanzabela sendiri mempunyai masalah pribadi dengan ibu 3 anak itu.
Ya, masalah tersebut muncul lantaran Tengku Zanzabela sendiri pernah merasa tersinggung atas abuse yang dilakukan oleh Niki terhadapnya. Dan oleh karena itu, kemunculan Tengku Zanzabela nyatanya memiliki sebuah dendam tersendiri, sebab ia pernah menjadi korban pedasnya perkataan dari seorang Nikita Mirzani. Kalau ketersinggungan pasti seperti yang dia bilang, abuse ya. Saya pernah menjadi korban abuse-nya dia karena kan dia menghina pribadi saya gitu. Jadi dia itu membahas tidak sesuai konteks. Dia bahas rumah tangga, dia bahas anak orang. Kayak yang dia lakukan terhadap si Fadel juga. Dia kan membahas menjelekkan profesi, dia juga menjelek-jelekan marga, menjelek-jelekan personalnya gitu loh. Yang padahal kalau saya lihat Nikita Mirzani cuma perkara terkenal kok. Kalau untuk attitude kayaknya semua yang orang dia hina itu lebih beretika daripada dia. Jadi dari tiap orang itu pasti ada dualism, pasti ada hitam dan putih. Nah memang yang dia tampilkan ini kalau saya sebagai orang normal ini memang sisi gelapnya terlalu banyak dibanding sisi terangnya. Kalau dibilang sisi baik udah pasti, apalagi seorang artis, seorang public figure yang dia kadang-kadang harus terus mengupgrade atau berubah-ubah image-nya untuk mempertahankan eksistensi. Saya rasa kalau dia melakukan hal baik ya pasti ada lah ya. Juga secara pribadi di kehidupannya pribadi mungkin ada. Tapi yang kita lihat kan bukan sisi pribadinya gitu loh, tapi yang dia tonjolkan sebagai public figure. Nah itu negatif menurut saya. Image baru ya, karena menurut saya kalau dia, yang pertama saya lihat dia itu kan sebagai relawan atau apa gitu, pokoknya berada di circle kontestasi politik. Jadi ya pastilah dia merubah image-nya, apalagi dengan dia yang kecintaan sekali dengan seorang sekpri dari calon presiden terpilih ya. Pasti dia akan pencitraan, tapi saya nggak percaya karena di beberapa kontennya yang tidak sengaja seperti yang dia waktu dia lagi di kuliner atau apa itu ya dia seperti biasa kayak dia gitu loh. Dan kalau mau diingat lagi ini flashback, dia juga pernah waktu ngedekatin, saya nggak tahu ya persisnya Sajat Ukra atau apa, dia pakai hijab gitu ya, dia acting seolah-olah, tapi kan pada akhirnya di beberapa tahun kemudian dia itu buka baju di mall lah apa kayak gitu loh. Jadi saya nggak percaya dengan pencitraannya. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Nah saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya. Itu yang diharapkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.